Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang humas atau hubungan masyarakat. Humas atau kependekan dari hubungan masyarakat merupakan salah satu jabatan yang selalu ada dalam lembaga maupun organisasi. Dalam hal ini, humas memiliki peranan penting dalam menjembatani kepentingan perusahaan atau lembaga dengan masyarakat maupun publik. Tidak jarang, humas selalu menjadi perwakilan dalam memberikan setiap informasi yang berkaitan dengan lembaga tersebut kepada masyarakat. Bukan hanya itu, humas juga seseorang yang bertugas membina hubungan baik dengan pihak luar, mulai dari hubungan kerjasama dengan lembaga sekolah lain atau lembaga yang berhubungan dengan masyarakat, hubungan dengan media. Hal ini tidak lain dilakukan untuk melancarkan setiap pekerjaan atau program kerja yang akan diadakan oleh sebuah lembaga. Selain memiliki peranan penting, humas juga mempunyai tujuan tersendiri yang harus dicapai. Tujuan humas tidak lain untuk menjaga reputasi atau nama baik dari lembaga maupun organisasi. Hal inilah yang mendasari setiap tugas dan tanggung jawab humas dalam membangun dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak. Sebelum mengetahui tujuan humas, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan humas. Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi strategis yang dilakukan oleh lembaga, perusahaan, organisasi maupun individu untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan publik. Dalam melakukan tugasnya, seorang humas akan menyusun rencana komunikasi khusus menggunakan media, baik langsung dan tidak langsung, untuk menciptakan dan membangun citra positif serta hubungan yang kuat dengan sasaran khalayak. Dengan kata lain, humas bertugas mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait dari lembaga maupun organisasi atau instansi kepada publik untuk mempertahankan reputasi baik. Setelah memahami pengertian humas, berikut perlu diketahui hal apa yang menjadi tujuan humas dalam melakukan setiap tugasnya. Tujuan humas yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon siswa baru, alumni, mitra kerja, maupun donatur, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target sebuah lembaga dengan baik dan optimal. Setelah memahami pengertian dan tujuan humas, selanjutnya akan dibahas tentang peranan dan fungsi yang dijalankan oleh seorang humas. Dalam hal ini, humas menjalankan tugas untuk mempromosikan merek dengan menggunakan konten editorial yang muncul di majalah, radio, televisi, situs web, blog, dan juga media promosi yang lain. Di sini, humas biasanya memanfaatkan penggunaan media yang diperoleh dengan murah dan gratis. Karena umumnya, media juga membutuhkan informasi dari sebuah lembaga yang terkait. Kesempatan inilah yang digunakan humas untuk membangun dan memelihara citra positif melalui informasi yang diberikan. Berikut adalah beberapa fungsi hubungan masyarakat yang perlu kalian ketahui, yaitu mengantisipasi, menganalisis, dan mengartikan opini dan sikap publik terhadap lembaga guna menyusun strategi dengan menggunakan media untuk memberikan pengaruh pada publik. Merancang strategi untuk mendukung setiap kampanye atau gerakan baru melalui konten editorial. Menulis dan merevisikan siaran pers ataupun surat menyurat. Membuat atau menyusun penulisan pidato. Merencanakan dan melaksanakan acara yang berhubungan dengan publik dan media secara khusus, serta menulis konten untuk web resmi yang dimiliki oleh sebuah lembaga.
memberikan pelayanan dan ulasan publik di situs media sosial, melakukan konseling pada para siswa, organisasi yang membahas kebijakan atau tindakan serta tanggung jawab pada mereka, berhubungan dengan badan pemerintahan dan legislasi atas nama organisasi atau lembaga. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan humas, fungsi yang dijalankan berikutnya, perlu diketahui pula beberapa keuntungan yang didapat dari kegiatan humas yang dilakukan. Berikut beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh lembaga melalui humas, yaitu kredibilitas, yaitu mendapatkan kepercayaan publik, karena publik biasanya lebih percaya terhadap pesan yang datang dari pihak ketiga dibandingkan konten iklan yang dibuat oleh sebuah lembaga. Jangkauan, yaitu strategi hubungan masyarakat yang baik dapat menarik banyak media berita sehingga dapat menyebarkan informasi dan konten khalayak yang lebih luas. Efektivitas biaya, yaitu proses hubungan masyarakat dapat membantu menghemat biaya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan penggunaan promosi berbayar. Hal terakhir yang perlu diketahui mengenai humas adalah beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa humas sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga, yaitu dapat membangun citra positif sebuah lembaga. Strategi hubungan masyarakat yang baik dapat dimanfaatkan oleh lembaga untuk mengambil peluang yang ada. Hal ini tentu memudahkan dan melancarkan tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Dapat membangun reputasi yang baik dengan mengirimkan atau menyebarkan pesan positif. Membangun dan memperkuat hubungan dengan komunitas atau lembaga sekolah yang lain, sehingga secara tidak langsung akan menambah citra dari lembaga menjadi lebih kuat dan lebih baik. Demikianlah materi tentang humas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.